Oke. Nah, jadi kalau misalnya sudah apa tidak ada yang request, mungkin bisa langsung ke apa soal nomor satu. Jadi ini ada soal satu, misalkan f fungsi ya, fungsi dari bilangan bulat ke bilangan bulat didefinisikan melalui ini. Jadi fn ini didefinisikan sebagai 2n kuadrat min n. Untuk soal A ditunjuk apa mau ditunjukkan bahwa f itu injektif. Nah, injektif itu apa? Kita coba bahas ya. Jadi misalkan f itu fungsi ya, fungsi f a ke b. Nah, f itu injektif kalau misalnya ada atau untuk setiap ya, untuk setiap a1, a2 di a, maka si fungsi ini tuh kalau misalnya a1-nya nggak sama dengan a2, dia itu nggak boleh sama gitu ya. Jadi intinya dua dua elemen yang berbeda itu harus beda nilai fungsinya. Jadi nggak ada dua elemen yang nilainya sama oleh f gitu ya. Oh, betul. Oh, kira. Oke, lanjut ya. Nah, jadi untuk definisinya begini ya. Jadi uh, kalau misalnya dibalik gimana? Jadi kontraposisinya yang pernyataan yang ekivalen gitu. Jadi kalau misalnya ada A1 sehingga ini tidak sama dengan ya. Jadi lupa. Oke. Jadi kalau misalnya ada A1 A2 ini hapus, ada A1 atau sepertinya enggak ya. Jadi A1 A2 di A sehingga jadi FA1 itu sama dengan FA2 itu pasti dia A1-nya nggak sama dengan A2 gitu. Ya, A1-nya ya, enggak. Jadi A1 itu sama dengan A2 gitu. Jadi kalau misalnya ada yang sama, berarti si yang dipetakannya itu harus sama juga gitu. Oke, kita ke soalnya. Jadi ini new-nya gimana ya? New window gitu. Halaman baru gimana sih? Oh, oke, oke. Sip. Nah, oke. Jadi f ini fungsi dari bilangan bulat ke bilangan bulat didefinisikannya itu n dipetakan ke 2n kuadrat min n. Nah, f injektif. Nah, kita misalin mungkin kalau yang tadi itu kita ada dua versi ya. Jadi yang tidak sama dengan yang f ya. Mungkin kita coba yang tidak sama dengannya. Nah, oke. Jadi misalin bahwa N1, N2 itu di Z. Nah, N1 tidak sama dengan N2. Nah, apa yang bisa disimpulin? Jadi kalau gitu si min N1 tidak sama dengan min N2 gitu ya. Ini pasti gitu. Jadi kalau ini masih berlaku gitu. Jadi kalau dimensin nggak sama dengan kalau dimensin lagi dia
Ini mungkin gini kali ya. Nah, gitu. Nah, yang kedua, jadi eh, pastinya bahwa N1 kuadrat eh, mungkin ini bakal agak salah. Coba, oke. Katanya kita, oke, oh injektif. Oke. Eh, oke, oke. Ternyata si 2N ini nggak apa, nggak bermasalah gitu ya. Jadi, coba, oke, kita bagi kasus ya. Jadi, yang pertama, yang kedua. Nah, yang pertama ini kita tahu kalau misalnya apa min satu itu gak sama dengan satu kan, gitu ya. Tapi kuadratnya itu dia sama, gitu. Kuadratnya dia sama. Nah, kita coba apa yang kasusnya seperti ini gitu ya. Jadi kalau misalkan min n1 itu sama dengan n2. Nah, berarti uh, karena n1 tidak sama dengan n2, kita tahu bahwa kalau oke, oke. Jadi mau gak mau n1 kuadrat itu kayak yang ini ya tadi. Jadi n1 kuadrat itu sama dengan n2 kuadrat gitu ya. Nah, berarti dua kalinya juga sama. Nah, tapi karena ini ya, karena ini mau gak mau kalau misalnya kita tambahin ini sama ini yang min n1 sama min n2, kita dapatnya gini. Jadi 2n1 kuadrat min n1 tidak sama dengan 2n2 min 2n2 kuadrat min n2 gitu. Jadi ini pasti uh, beda kalau misalnya kasusnya untuk pertama yang ini. Nah, kalau misalnya yang kedua uh, jadi min n1 tidak sama dengan n2 gitu. Nah, ini hmm, oke, berarti kuadratnya ini gak sama berarti ya. N1 kuadrat tidak sama dengan uh, n2 kuadrat. Oke, kita maunya kan gini ya, yang apa ini kita mau buktiin itu apa benar untuk kasus ini. Jadi coba dikontradiksi. Mungkin jadi kalau misalnya sama, jadi misalkan apakah nanti ada kontradiksinya? Hmm.
ini. Nah, misalkan, oh bisa. Oke, misalnya ini nah, berarti kalau kita misalnya apa tambahin yang luas kiri dengan tambah N1, terus yang kanan itu N2, kan kita tahu bahwa N1 tidak sama dengan N2, asumsinya ya. Ini asumsinya. Nah, kalau misalnya kita tambahin ke ini, ke yang ini sama ini, jadi gitu. Nah, kita bakal dapat N1 N1 kuadrat ini tambahin N1, jadi jadinya 2N1 aja, 2N1 kuadrat itu. Nah, ini tidak sama dengan 2N2 kuadrat. Seperti itu. Nah, jadi yang kanan juga kita tambahin N2 gitu. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Oh, oke. Berarti kita kalau dibagi pasti juga kuadratnya nggak sama dengan. Hmm, oke oke oke. Caranya saya oke, oke, saya delete 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 delete. Ups. Ternyata kita nggak bisa pakai yang apa penyataan yang pertama karena agak susah. Jadi kita pakai misalnya kalau apa dua dua. Jadi dua elemen di di A itu ternyata sama. Nah, kita mau buktiin kedua elemennya itu harus beda. Jadi gitu. Jadi nggak usah, nggak usah, nggak usah, nggak usah. Jadi misalin F N1 sama dengan Fn2 gitu ya. Nah, berarti N1 2N1 kuadrat dikurangi N1 sama dengan 2N2 kuadrat min N2. Nah, ini kita pindah ruas. Jadi 2N1 kuadrat min N2 kuadrat uh, terus ini N1 dikurang N2. Nah, oke. Nah, ini faktorin. Jadi 2N1 min N2, N1 tambah N2, terus ini min N1 min N2, N1 min N2, terus ini kaliin duanya, 2N1 tambah 2N2 dikurangi 1. No. Nah, kita ada dua kasus ya. Jadinya, kalau misalnya ini sama dengan 0, jadi N1 tambah, jadi 2N1 tambah 2N2, ini sama dengan 0, sama dengan 0. N1. Oke, nah berarti N1 tambah N2 sama dengan setengah. Gak mungkin. Karena bilangan bulat ini ya, bilangan bulat gak bisa dong ini sini setengah gitu ya. Berarti mau gak mau N1 sama dengan N2. Yay, oke. Berarti injektif F injektif.
kita pakai yang pernyataan yang kedua. Ada pertanyaan? Oh, tidak ada. Lanjut ya. Jadi selanjutnya, ini F-nya subjektif atau enggak? Sepertinya hmm, ini uh, tanya orang tuh ini tuh dilihat kayak apa fungsi kuadrat gitu ya. Fungsi kuadrat itu ada maksimum sama minimum. Nah, kalau begitu berarti kalau ada maksimum dan minimumnya, berarti yang maksimumnya itu yang lebih dari maksimumnya itu nggak di apa nggak di apa dipetakan gitu ya. Jadi kalau misalnya apa set 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 tut, 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 tut. Nah yang ini kalau misalnya apa di ini Z2 ya Z2. Nah Z gitu. Nah ini yang di atas ini nggak dipetain gitu. Sketch-nya mungkin kayak gitu. Nah tapi kalau apa kita metodenya pakai kayak fungsi real gitu, jadi maksimumnya di mana gitu. Nah mungkin apa agak jauh gitu ya. Padahal ini kuliah apa suka gitu pakai teknik aljabar. Tapi nggak apa-apa sih. Cuma oke. Jadi ini uh, oke. Maka F sudah F. Mencoba bikin pertidaksamaan. Cek dulu ya. Jadi N dua ini N. Oh salah. Uh, N dua N. Mungkin untuk sementara coba kita pakai apa cara maksimum minimum aja dulu ya. Jadi karena coba jadi pandang sebagai F R ke R gitu. Maksimumnya itu di mana? Uh, jadi X ke 2X kuadrat min X. Nah, kita tahu kalau apa? Jadi FZ ya, FZ itu apa? Subset dari F real gitu. Ini berlaku ya jadinya. Nah, uh, kalian tahu ini nggak? Ini. Jadi apa? Kalau misalnya kalian punya himpunan gitu ya. Jadi himpunan A gitu. Nah, misalnya F A ke B. Nah, FA ini adalah kita sebutnya peta ini mungkin jangan gini kali. Jadi ini harus subset dari A, misalkan aja A aksen gitu ya. Ini A ke B. Nah, peta dari A aksen itu jadi seperti kita petain satu-satu ya, elemen di A aksen, terus kita jadiin suatu himpunan gitu ya. Jadi FA dengan A-nya itu di A aksen. Nah, nanti uh, karena apa? Karena
karena Z ini himpunan apa subset dari R. Jadi ini apa petanya Z itu pasti subset dari apa FR atau subset dari image-nya gitu ya. Jadi image-nya itu ya ini. Jadi image artinya apa semua elemen di A itu dipetain ke B terus dijadiin satu apa satu himpunan gitu ya. Jadi elemen mana aja di B yang dipetakan oleh apa oleh F itulah image dari F gitu ya. Oke. Nah, kita mau buktiin bahwa ini FR itu dibatasi gitu, dibatasi di atas. Nah, jadi fx ini sama dengan 2x kuadrat min x seperti itu. Jadi kalau kita pakai apa yang ininya mau gak mau apa mungkin gitu ya bentuk dari fungsinya. Jadi dia ada minimumnya apa cekung ke bawah gitu. Pokoknya dia parabola ke kirinya ke atas, ke kanannya ke atas. Nah, f aksen jadinya 4x min 1 kita sama dengan ini 1 sama dengan ini 0 jadinya x ini 1/4 seperti itu. Nah, jadinya ini minimumnya berarti minimum f-nya di x sama dengan 1/4 gitu. Berarti untuk setiap x di R berarti f-nya itu oh kita cari dulu fx-nya berarti. Nah, berarti f 1/4 2 1/4 kuadrat min 1/4 1/8 min 1/4 min 1/4 gitu ya. Ya, min 1/4. Berarti ini lebih dari sama dengan min 1/4. Begitu. Nah, oke. Nah, ini kita dapat kalau karena ini baku artinya untuk setiap setiap x di z maka si petanya itu berarti dia di fz ya. Nah, gitu. Karena dia itu x-nya itu di z berarti petanya itu pasti di peta dari z itu sendiri gitu. Nah, karena ini subset dari fr jadinya fx-nya di di fr dan kita tahu kalau untuk siap x di r itu fx-nya lebih dari sama dengan ini kami ini 1/4 gitu. Nah, artinya berarti yang untuk z-nya itu kalau bilangan bulatnya itu sama dengan min 1 kan min 1 itu kurang dari min 1/4 ya. Jadi fx itu nggak mungkin ada tidak tidak mungkin ada
ada n aksen di Z, sehingga F n aksen itu sama dengan min 1 gitu ya. Jadi ini n-nya. Jadi ada elemen di Z itu yang karena kita lihatnya ini Z ke Z. Nah, Z yang di sini itu dia si min 1 ternyata nggak dipetain oleh F itu sendiri karena kita tahu bahwa ini berlaku karena min seperempat. Jadi min 1 yang kurang dari ini itu pasti bakal dipetakan oleh F gitu. Jadi intinya jadinya F itu tidak surjektif. Nah, gitu. Nah, dulu itu saya kurang 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 apa ya? Saya dulu lupa gimana saya apa kerjain ini, tapi saya itu nggak pakai cara ini. Tapi kalau misalnya mau pakai cara ini, harus dinyatain dulu bahwa ini berlaku gitu. Nah, terus ini juga mungkin Anda harus apa bedain gitu ya. Jadi ini mungkin bakal disebut G, nah, tapi ini tetap F gitu. Karena ini tuh nggak sama kayak gini gitu. Karena kita pakainya pakainya karena kita pakainya tadi kayak sama gitu. Oke begitu. Nah, ada pertanyaan nggak? Belum lanjut ke soal berikutnya. Karena jadi kenapa dipilih n-nya min 1? Karena ini karena untuk setiap x di z itu kan kita taunya fx itu pasti mau gak mau dia lebih dari sama dengan nilai ini, nilai min seperempat kita dapatnya tadi dari apa ngitung minimumnya berapa gitu kan. Nah, karena minimumnya min seperempat, kita gak mungkin ada apa karena min 1 itu lebih lebih kurang dari min seperempat. Nah, itu jadinya apa efek itu nggak ada yang ke map ke sini gitu, nggak ada yang terpetakan ke sini ke min 1 karena minimumnya min seperempat. Kalau misalnya ada berarti ini salah gitu, impossible. Ya seperti itu. Ya kalau nggak ada yang ditanyakan bisa lanjut ya. Jadi soal selanjutnya kita ditanyakan mengenai materi apa permutaan. S6 ini artinya apa? Jadi S6 ini kita bayangkan mungkin ada apa 6 bilangan gitu ya, misalnya 1 2 3 4 5 6. Kita mau bikin apa permutasi yang berbeda dari apa dari 6 elemen tadi, yang 6 angka tadi. Nah, kita bisa apa campurin permutasi sehingga dapat permutasi baru gitu juga. Itu esensinya dari permutasi gitu. Jadi nah biasanya permutasi itu mungkin biasanya permutasi itu dia elemen-elemennya itu berupa jadi fungsi dari apa 1 2 seterusnya sampai n gitu. Jadi n angka ke
dirinya sendiri, jadi n angka lagi 1, 2, seterusnya sampai n yang bijektif seperti itu. Jadi bijektif gitu. Nah, quantifiernya f bijektif. Nah, ini tuh adalah Sn. Nah, contohnya fungsi f-nya itu kayak gimana? Contohnya mungkin f1 ke 1, f2 ke 2, nah, f3 disalin ke 4, f4 ke 3. Contohnya ini n-nya mungkin kita set 7 gitu ya. Terus F5 F5 ke 6, F6 ke 7, terus F7 ke 5. Nah, kita lihat ini bijektif nggak? Nah, karena kita lihat kalau satu ini apa elemennya ke 1 gitu, 2 ke 2, 3 ke 4, 4 ke 3 gitu. Nah, ini kalau misalnya dilihat semua, kita kalau misalnya kita lihat dua elemen di apa yang dipetakan itu ternyata nggak ada yang sama gitu. Karena lihat aja ini elemennya beda. Jadi f-nya itu ya karena bisa dilihat tuh 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena semuanya di sini tuh dipetakan gitu berarti ini subjektif dulu. Jadi ini salah satu gitu elemen di SN S atau S7 gitu. S7 yang objektif itu. Nah, seperti itu contohnya. Nah, selain itu kalau misalnya kalian belajar di kelas itu ternyata setiap fungsi itu bisa direpresentasikan oleh notasi lain gitu. Jadi selain ini ada juga kayak gini, misalnya 1 ke 1 gitu, 2 ke 2, 3, 3-nya ke 4-nya ke 3, 5-nya ke 6, 6-nya ke 7, 7-nya ke 5. 7-nya ke 5. 7-nya ke 5. Nah, gini jadi biasanya. Nah, biasanya kalau mau oke. Ini untuk representasi fungsi gitu. Jadi ini fungsi f gitu misalnya. Kalau operasinya gimana? Operasinya itu kayak kayak fungsi aja gitu. Fungsi kan operasi kalau misalnya mau digabungkan itu kan biasanya pakai operasi komposisi gitu. Jadi komposisi itu kita kayak gini. Jadi misalnya FG di SN gitu. Jadi FOG itu komposisi merupakan operasi di grup, operasi di di SN gitu. Jadi SN kan grup dengan komposisi ini. Kita tadi kan lihat kalau elemennya itu berupa fungsi bijektif gitu ya. Oleh karena itu kalau misalnya bijektif, kita tahu kalau bijektif itu mau gak mau dia punya inverse. Nah, inverse-nya itu apa? Inverse-nya itu yang inverse kiri dan inverse kanan. Artinya gitu. Artinya ada ada G gitu. Ada F inverse biasanya. Ada F inverse di di SN atau di ada F inverse yang dimana ini 1, 2 sampai ke N ke ke dirinya sendiri. Nah, sehingga ini kenyataannya. Jadi F inverse
komposisi F, terus F komposisi F inverse ini adalah identitas dari apa si himpunan ini, himpunan biasanya kalau apa si ininya tuh nggak sama, nanti mungkin ini bakal beda gitu. Jadi kalau ini nanti identitas A gitu, identitas B. Tapi ini karena apa sama ya jadinya gini. Mungkin bisa dijelasin lagi. Jadi nah jadi gitu. Nah kalau fungsi inverse itu jadi secara umum kalau misalnya kita punya fungsi A ke B, nah F inverse itu apa fungsi fungsi inverse dari F kalau apa F F inverse kalau misalnya F inverse ini adalah fungsi dari B ke A ya. Jadi dia itu balikannya. Jadi balikannya ini kan A ke B. Ya, kalau inverse-nya itu kita balik B ke A. Nah, yang sehingga ini kan apa F inverse itu awalnya kita ke B dulu, di B dulu dia ke A. Nah, kalau misalnya kita komposisi lagi, kita berarti balikin ke A, A-nya ke B gitu. Nah, jadinya ini mau gak mau identitas dari B gitu. Kalau misalnya awalnya B apa akhirnya B, nah terus kita tahu inverse itu kayak gimana, jadi sehingga si hasilnya itu kayak identitas gitu, jadi dia uh, petain ke dirinya sendiri petanya sama juga nah terus F inverse komposisi F itu berarti A-nya dulu A ke B dipetakan A ke B karena F-nya awal. Nah, B habis itu kita ke B dipetain sama F inverse-nya gitu. F inverse-nya mana ke A gitu. Jadi kita ternyata ini fungsinya A ke A gitu. Ini identitas A. Nah, ini apa? Jadi statement dari fungsi inverse itu kayak gimana? Seperti itu. Nah, berarti kalau misalnya kita tahu apa-nya kayak gini, berarti ini tuh sama aja kayak kita tahu 1, 2, 3 komposisi 4, 5, 6, 2, 3 dan ini tuh sebenarnya notasi lain dari suatu elemen di S6. Ini S6. Nah, ini notasi apa? Jadi ini tuh notasi buat permutasi siklis ya. Jadi misalnya gitu ya. Jadi ini notasi A1, A2, A3 terus sampai AK buah. Nah, ini biasanya notasinya gini. Jadi ini artinya yaitu mapin AI ke AI plus 1 buat yang ini K-1 oke. Ini semuanya yang ini yaitu maju gitu. Jadi maju dari AI misalnya A1 dia ke A2. Kalau A2 dia dipetain ke A2, A3 seperti itu. Untuk jadi tadi gimana? Jadi ini gitu ya. Untuk apa? Di antara 1 sampai K-1 gitu.
seperti itu. Nah, yang ujungnya ini kan kalau misalnya kita apa kayak sama kayak gini kan dia apa gitu kan. Nah, kita definisikan AK itu A1 ya, seperti itu. Dan K ini uh, K ini dinyatakan sebagai panjang dari siklus C ini, ya, panjang siklus C. Dan ini kita sebut sebagai permutasi siklis, gitu. Panjang uh, siklis gitu ya, siklis C. Oke. Nah, coba disebarin jadi 4 3 4 4 5 6 2 3. Oke. Jadi ingat ini kalau misalnya nggak ada kayak gininya, nanti kan ini kan nggak ada apa kayak bulatannya ya. Ini biasanya harusnya ada gitu. Jadi yang pertama dievaluasi ini tuh ini dulu. Habis itu ini gitu. Jadi kita mau tahu apa satu itu di peta-nya kemana, dua itu kemana, tiga itu sampai lima itu, tujuh itu kemana. Jadi kita mau tahu ini permutasinya itu kayak gimana. Oke, kita coba ya. Jadi satu nggak ada, satunya di sini kedua. Jadi ini kedua. Nah, duanya ketiga. Oke, ketiga. Habis itu kemana? Jadi tiga ke satu. Jadi tiga ke satu. Nah, habis itu tiga ke empat. Empat mana? Empat ke tiga lagi. Tiga ke tiga. Ya, gitu. Empat kemana? Empatnya ke lima. Limanya kemana? Nggak ada. Berarti empat ke lima dong. Limanya ke enam. Enamnya nggak ada. Jadi ini enam. Gitu. Enamnya mana? Enamnya kedua. Duanya kemana? Ke sini. Duanya keempat. Gitu. Berarti enam kedua. Duanya keempat. Oke. Ya. Tujuh. Tujuh gak ada ya. Tujuh tadi. Ini S6. Oke, S6. Berarti ini itu satu dua dua satu tiga tiga empat lima lima enam enam empat. Jadi ini adalah alfa. Ya. Nah, kita mau nentuin order dari alfa. Jadi kan tadi kan kita tahu ya siklus itu kayak gimana. Nah, kita mau si alfa ini kita pecah jadi disjoint cycles. Jadi siklus yang apa kayak barisan siklus yang semuanya itu disjoint. Jadi mungkin jadi misalnya C1 itu atau jadi A itu misalnya kita itu A itu siklus ya. Jadi A itu gini. Jadi A1, A2, A3 sampai AN ini siklusnya. Berarti buat mungkin N1 ya. N1 buat A. Panjangnya A. Panjangnya N1. Nah, B1, B2, terus ini enggak ada. Nah, B1, B2 sampai BN2 ini panjangnya N2. Ini tuh kita katakan apa? A dan B itu
disjoin atau apa ya, saling lepas gitu ya. Dua siklus saling lepas kalau kita satuin ya. Jadi A1, A2 sampai AN. Kalau kita irisin dengan apa B1, B2, B3 sampai BN2, itu dia harus tidak sama dengan harus sama dengan apa elemen apa himpunan kosong gitu. Apa dengan himpunan kosong? Itu adalah saling lepas. Contohnya mungkin seperti apa 43 sama 156 gitu. Ini jadi kan 43, ini 156. Nah, ini nggak ada yang share suatu elemen, jadi ini kita katakan lepas gitu. Lepas. Nah, kalau misalnya kalian udah belajar gitu, jadi setiap permutasi di SN itu bisa dinyatakan sebagai permutasi siklis yang saling lepas gitu. Mau apa jumlah permutasi siklisnya mau berapapun itu pasti ada gitu. Dan kalau misalnya ada itu jumlah apa namanya jumlah banyaknya siklis yang direpresentasinya itu pasti sama gitu. Jadi nggak ada misalnya satu permutasi itu ada dua representasi siklis gitu, tapi banyaknya uh, siklis permutasi siklis itu banyaknya itu beda gitu. Jadi mau gak mau si banyaknya si siklis itu harus sama, si permutasi siklisnya harus sama. Kalau misalnya ada representasi dari siklis yang saling lepas gitu. Nah, ini kalau jadi biasanya metode yang utama buat nentuin siklusnya gimana itu kita tinggal mulai dari satu elemen, terus kita kayak muter-muter aja gitu. Jadi 1 ke 2, nah 2 mana? 2 ke 1. Nah, satunya ke 1 lagi. Oke, berarti karena kita balik lagi, oke berarti ini adalah permutasi siklus yang pertama itu 1 sama 2. 1 2 1 2. Nah, yang ketiga itu kan ketiga sendiri. Nah, kita 3 gitu. Karena tiganya ketiga, berarti ini permutasi siklis yang panjangnya 1 doang. Nah, biasanya ini tuh kita nggak ditulis gitu. Karena ini tuh kalau permutasi kayak siklis yang panjangnya cuma 1 itu kan ininya duanya kedua. Tapi yang lain itu kita dinotasinya dia juga ke dianya sendiri. Jadi buat n yang tidak sama dengan 2, dia juga n-nya ke n sendiri. Jadi ini tuh identik dengan permutasi identitas gitu. Jadi dirinya ke dirinya sendiri gitu. Mungkin tadi ya. Jadi ini buat apa? Tadi ini ya. Ini tadi saya lupa. Jadi buat apa? Misalnya apa ya? B nggak sama dengan AI untuk setiap untuk setiap I. Nah, ini pasti dia kita definisikan ke dirinya sendiri gitu. Tadi saya lupa. Intinya gitu. Jadi gitu. Nah, kita lanjut lagi dari 4 5 ke 6, 6 ke 4, 4 ke 4. Nah, berarti siklusnya 4 5 6 gitu. Nah, berarti ini adalah kalau misalnya udah habis, oke, berarti ini alfanya gitu ya. Berarti alfa tadi kita dapat 1 2 3 4 5 6. Seperti itu. Nah,
Habis itu kita mau nyari order. Gimana caranya? Jadi ini ada teorema. Jadi kalau jika jika alfa itu bisa dipecah bisa dipecah jadi apa permutasi siklis yang masing-masing panjangnya itu. Jadi panjang dari setiap siklisnya, bukan jumlah permutasi siklis dari representasinya. Jadi N1 gitu, N2 sampai misalnya NK dengan K-nya ini jumlah permutasi siklisnya. Jadi apa ordernya? Ordernya, order dari apa itu adalah KPK dari semua bilangan ini. Ya. N1, N2 sampai NK gitu. Yang mana ini panjangnya gitu, panjang dari masing-masing permutasi siklis ya gitu. Seperti itu. Nah, contohnya ini kan yang ini nih. Jadi ini contohnya. Jadi kan dua ya, yang ini. Yang ini itu tiga. Jadi LCM KPK-nya atau dalam Inggrisnya itu LCM. Jadi KPK 23 itu kan 6. Nah, ini berarti adalah order dari permutasi ini. Permutasi siklus ini dikomposisi dengan ini. Atau ini permutasi ini komposisinya harusnya gitu. Nah, ini kita lihat kalau ini itu ini 2 ya. Ini 2, ini 1, ini 3. Berarti KPK-nya berapa? KPK 2, 1, 3, ini 6. Berarti berarti pakai teorema ini kita dapatkan bahwa order dari alfa itu adalah 6 tadi yang KPK ini. Ya, seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan. Jadi tadi siklis itu definisinya kayak gini. Jadi ini dimajuin. Kalau misalnya di akhir itu dia dibalikin lagi gitu ya. Nah, tapi yang buat yang lainnya kan ini kan kalau misalnya nggak ada di sini, berarti ya udah berarti di assign sama dirinya sendiri gitu. Jadi kayak contohnya 1, 2, 3. Nah, tapi di S6 kan S6 itu ada yang selain 1, 2, 3 kan. Jadi 4, 5, 6. Nah, 4, 5, 6-nya ini dipetain ke dirinya sendiri. Tapi kalau yang 1, 2, 3 ini oleh ya yang permutasi siklusnya ini. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Ya, mungkin udah bisa semua. Ya, jadi oke lanjut. Jadi tentukan order dari order lagi. A pangkat alfa pangkat 1, 2, 3, 4. Ini 2 yang 4, 5, 6. 4, 5, 6 maksudnya gimana? 4, 5-nya 4, 5, 6-nya di kemana? Apa ya? 1, 2, 3. Oh, ah, ya.
Nah, tadi kan gini ya. Tadi kalau misalnya kita lihat ekspresi kayak gini, artinya kan ini kan S6. Berarti ada 456 yang ini kan nggak ada di sini kan, 4 5 sama 6 itu. Nah, berarti 4 itu artinya keempat lagi. 5 itu ke 5 lagi, 6 itu ke apa? Ke 6 lagi. Tapi kalau misalnya satu itu berarti kedua, dua ketiga, tiga ke balik lagi ke satu, satu kedua, dua ke tiga, tiga ke satu gitu. Artinya itu. Ya, gitu. Yang lain ke dirinya sendiri. Kalau yang lain, kalau yang di dalam siklisnya, ya udah berarti di apa di siklis oleh apa yang di apa di dalam ini yang udah ditulis gitu. Misalnya nggak satu satu dua tiga, mungkin satu tiga dua gitu atau yang lainnya. Tapi intinya gitu. Lanjut ya. Kalau misalnya nggak ada pertanyaan lagi. Oke, tentukan dari satu, dua, tiga, empat. Wow. Jadi kalau misalnya kita punya kadang-kadang oke. Nah, biasanya kalau Anda lihat gini, misalnya AB dalam kurung pangkat N, nggak selalu sama dengan A pangkat N, B pangkat N. Nggak selalu. Mungkin contohnya, apa ya? Kalau misalnya Anda punya apa kayak grup non kompetitif, nanti Anda bisa bisa cari bahwa ini nggak terlalu nggak selalu berlaku gitu lah. Nah, seperti itu. Ini tapi kalau dalam apa permutasi siklis yang saling lepas, jadi misalnya 1 3 gitu, terus sama 5 6 2 gitu. Ini saling lepas. Nah, ini ternyata komutatif. Jadi 5 6 2 terus 1 3. Cek aja karena kalau misalnya kita punya satu gitu ya. Satu masuk ini nggak diapa-apain, tapi di sini diapa-apain gitu. Nah, sama juga dengan ini, kita satu gitu masuk. Ini diapa-apain, tapi ini nggak diapa-apain. Jadi sama aja kayak ini diapa-apainnya itu sama satu tiga gitu, satu tiga, 5 6 2-nya nggak ngapa-ngapain gitu. Jadi uh, kayak apa ya, disjoint lah istilahnya gitu. Jadi bisa ditukar-tukar seperti itu. Jadi teoremanya seperti itu. Jadi kalau kalau apa A B di SN itu permutasi siklis saling lepas terus ya saling lepas permutasi siklis yang saling lepas berarti AB sama dengan BA seperti itu. Nah, kalau misalnya begitu AB pangkat N pasti sama dengan A pangkat N dikali B pangkat N. Kenapa? Jadi ini kan apa? Ini tuh sama aja kayak AB terus AB terus sampai AB. Nah ini AB-nya berapa kali? Ada N gitu. Nah kita ininya kan komutatif. Jadi ini bisa kita ubah jadi AA, BB. Nah seterusnya lagi itu AB, AB. Nah AB
gitu. Jadi ini AA, ini BB. Nah, kita bisa apa? Ulangi lagi. Jadi ini tukar lagi sampai ke belakang lagi. Nanti hasilnya itu bakal A pangkat N kali B pangkat N gitu. Jadi A-nya itu disisihkan ke kiri, B-nya itu disisihkan ke kanan gitu. Jadi di kirinya A pangkat N semua, A semua, yang kanan B pangkat N semua. Seperti itu. Nah, habis itu kita pakai deh si fakta ini. Ternyata jadi secara umum kalau misalnya ini berlaku, maka untuk setiap N ya setiap bilangan bulat ini pasti selalu berlaku gitu. Ya. Kalau misalnya komutatif ini berlaku. Oke. Jadi apa itu tadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3, 4, 5, 6. Gitu. Nah, alfa pangkat 1, 2, 3, 4 ini berarti 1, 2, 1, 2, 3, 4 pangkat ya. Pangkat 1, 3, 4 3, 1, 3, 4. Terus ini 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4. Ini karena yang tadi ya. Ini kan AB-nya saling lepas ini, yang 3 ini saling lepas, berarti kita bisa kayak masukin A pangkat N-nya gitu ya. Yang pangkat N-nya. Pangkatnya 1, 3, 4. Nah, habis itu ngapain? Nah, pangkat orde bukan gitu ya. Jadi orde, kalian tahu orde, jadi orde itu orde itu ini jangan mungkin itu adalah angka atau bilangan bulat, mungkin pokoknya bilangan gitu ya, bilangan bulat positif non negatif, bilangan bulat non negatif terkecil sehingga A pangkat orde A ini sama dengan identitasnya. Jadi misalkan identitasnya A gitu. Jadi orde A ini kita kayak berapa kali gitu A itu dipangkatin sehingga atau dikali dirinya sendiri sehingga hasilnya itu identitasnya. Jadi A dikali A terusnya gitu. Dikali A lagi terus ini tuh berapa gitu supaya hasilnya itu identitasnya gitu. Identitas dari grupnya. Nah, ini kita katakan sebagai orde dari A. Nah, ada definisi. Jadi kalau orde A-nya nggak ada, jadi kita lihat kalau misalnya dikali A terus sampai misalnya itu nggak ada orde A yang memenuhi yang sehingga A pangkat N itu sama dengan E gitu identitasnya gitu. Kita definisiin bahwa orde A-nya itu tak enggak karena mau dipakatin berapapun itu sampai tak enggak itu nggak ada yang jadinya E gitu. Nah, dan oleh karena itu kita lihat ordenya berapa. Karena kalau misalnya kita punya A gitu orde atau jangan misalnya N gitu. Kita pakai tahu kan namanya pembagian oleh suatu bilangan bulat. Jadi kita bagi N itu dengan orde A. Jadi ada Q dan R di antara 0 sampai ini terusnya. Jadi R itu di antara 0 sampai orde daya.
jadi nggak sama dengan ODA, yang sehingga apa N itu sama dengan Q kali ODA ditambah dengan R. Mungkin kalau apa udah pernah dengar mungkin teorema pembagian. Jadi ini N-nya itu dibagi oleh ODA, jadi ada Q dan R sehingga N sama dengan ini. Nah, ini bisa dipisah. Jadi A pangkat Q kali ODA ini bisa gitu. Kayak perpangkatan biasa. Ini kan ada Q kali ODA. Ini tuh sama aja kayak A kali ODA gitu. Pangkat Q jadi di dalam kurungin gitu ya, yang ODA pangkatnya itu sekali A pangkat R. Nah, yang A pangkat ODA-nya itu sendiri itu apa? Itu identitas kan? Berarti itu kita ubah jadi identitas pangkat A di pangkat R. Nah, pangkat A itu kan kalau identitas dipangkatin sendiri itu kan pasti hasilnya identitas. Berarti ini pasti mau gak mau itu hasilnya itu A pangkat R. Kan dikali identitas gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita lihat identitasnya kayak gimana. Nah, atau ordernya. Jadi 1 2. Jadi kalau misalnya kita punya permutasi siklis gitu ya. Jadi panjangnya itu N. Berarti mau gak mau ordernya itu juga pasti N gitu. Jadi 1 2 3 yang usah ditulis. Mungkin karena dia ini identitas seharusnya. 4 5 6 1 2 3 4. Nah, yang 1 2 ini N1 N1 2. Ini mungkin nggak usah karena ini identitas saja. Karena yaitu identitas. Jadi identitas pakai 1 2 3 4 itu pasti ya identitas itu. Nah, yang ini N2 ini karena panjangnya 3. Oke, berarti seperti itu. Nah, berarti kita yang ini kita bagi dengan 2, yang ini kita bagi dengan 3. Kenapa identitas? Oh, misalnya gitu ya. Panjangnya cuma 1. Misalnya 4 gitu. Di misalnya S4 gitu. Jadi permutasinya cuma 1 2 3 4 gitu. Satu yang elemennya yang dipermutasi itu cuma 1 2 3 4 gitu. Nah, 4 berarti kan 4 balik lagi ke 4 lagi. Ya kan? 4 ke 4. Kita tadi udah definisin kalau yang lainnya itu kita anggap kayak identitas gitu. Jadi sendiri dipetainnya ke sendirinya lagi. Jadi 1 ke 1, 2-nya ke 2, 3-nya ke 3. Gitu. Ya ini kan identitas kan ya. Di PTN sendirinya lagi. Jadi ya udah ini kayak identitas saja gitu. Jadi nggak usah ditulis. Gitu. Ngerti ya? Ya seperti itu. Nah, kayak yang tadi, jadi 1 2 3 4-nya kayak. Jadi kalau panjangnya cuma 1 ya identitas. Jadi itu makanya kenapa si yang kalau misalnya panjang 1 nggak usah ditulis. Kayak itu. Oke. Nah, jadi kayak yang teknik ini ternyata kalau kita misalnya pangkatnya itu dibagi dengan n, nah sisanya ini dikatakan sebagai sisa pembagian gitu ya, pembagian oleh orde A. Nah, maka A pangkat n itu ternyata sama dengan A dipangkatin sisanya gitu. Jadi oke, berarti 1 2 ini kan kalau misalnya dibagi 2 4 ya, ada 4-nya ini. Jadi genap. Jadi 0 harusnya gitu. Terus yang 4 5 6 1 2 3 4 itu harusnya gini ya. Jadi 1 2 3 4 itu
tuh 1200 tambah 30 tambah 4. Nah, 4-nya ini 3 tambah 1. 3 tambah 1. Nah, ini kan bagi 3 bisa, bagi 3 bisa. Ini 3 juga bisa. Nah, yang sisanya berarti 1 gitu. Soalnya ini kayak bisa dibagi 3, bisa dibagi 3. Jadi kalau disatuin kayak apa? 3 dikaliin sesuatu lah gitu. Nah, ditambah 1, sisanya ini 1. Ini 1. Kalau misalnya mau apa? Mau tahu sisanya gimana, tinggal bagi aja gitu. 1, 2, 3, 4. Nah, di bawahnya kan ada sisanya nanti R. Ya udah masukin aja R ya, gitu, sisanya. Ya gitu. Kalau misalnya mau hitung sisanya pakai pembagian aja. Nah, berarti ini kan 1 2 pakatin 0. Ya udah berarti kalau dipakatin di 0 itu artinya kayak balik ke identitas lagi gitu. Jadi ini apa? Identitas. Nah, dikomposisiin, dikaliin sama 456 pangkat 1. Ya artinya ini sama aja gitu. Sama dirinya sendiri. 456 pangkat 1 ya 456 dong. Artinya ini adalah A pangkat 1, 2, 3, 4. Oke. Jadi 456 doang itu permutasi dari alfa pangkat 1, 3, 4. Gitu. Ada yang mau ditanyain? Ya. Oh ya. Kaptek sekali saya. Ya. Nah, oke, lanjut. Nah, berikan suatu contoh beta elemen S6 yang ordernya 5 sehingga beta alfa berorder 4. Kalau misalnya oke, kalau misalnya apa 456 pangkat 2. Ya, berarti gitu. Berarti benar. Jadi 456 pangkat 2 ya 456 456. Nah, ini berapa tuh? Tinggal hitung. Jadi 6 kemana? Nah, 6 kemana? Kemananya di bawah kemana lagi? Jadi hitung per huruf. Lanjut ya. Hmm. Hmm, kita diminta nyari ya. Jadi nyari beta yang ordernya 5 sehingga beta alpha itu ordernya 4. Oke. Hmm. Jadi mungkin tulis aja 2C beta alpha. Oke. Alpha itu tadi 1 2 dan 456. Oke. Beta alpha mana yang sehingga beta alfanya jadi ini katanya order ordernya itu 5 tadi ya.
Nah, yang ini hasil dari beta alpha itu kita misalin itu sama dengan beta alpha, beta uh, aksen itu kodenya katanya 4. Oke. Kita lihat kalau ini tuh panjangnya 2 ya. Yang ini. Panjangnya 2. Yang ini panjangnya 3. Hmm. Nah, mungkin yang simpelnya itu mungkin si panjang si ordernya ini tuh kita nanti kalau misalnya kita kaliin dengan beta itu kita jadinya itu kita mungkin klaim 4, 5, 6, 3 gitu ya. Kita klaimnya gitu. Jadi dengan manipulasi uh, aljabar biasa, jadi beta alpha beta alpha itu sama dengan beta beta aksen. Nah, ini beta itu sama dengan jadi apa dikaliin alpha inverse jadi beta alpha kali alpha inverse. Nah, ini dikaliin dari kanan ya. Jadi ini harusnya kayak gini. Jadi alpha inverse gitu ya. Jadi di kanannya kali alpha inverse, di kanannya alpha inverse jadinya gini. Jadi karena ini identitas gitu jadi kita gak tulis. Seperti itu. Nah, coba jadi kita klaim apa si beta alfanya kayak gini. Mungkin bisa bisa gak ya? 4563 dikali inverse-nya. Jadi inverse dari 12 456. Biasanya kalau di grup itu kalau Anda mau inversin elemen yang kayak dua buah gini, ini kan sebenarnya dua dua apa dua permutasi ya, jadi dua elemen permutasi di S2 gitu. Jadi AB gitu. AB dalam kurung inverse gitu. Nggak bisa A, A, A inverse kali B inverse nggak bisa. Kalau kalau yang benernya itu dibalik, jadi B inverse kali A inverse gitu. Harusnya gitu. Jadinya, nah, jadi 456 plus 12 inverse. Biasanya ini tuh kan sebenarnya saling lepas ya. Kalau saling lepas itu kan dia komutatif. Nah, dalam inverse-nya itu dia sebenarnya sama aja kayak A inverse kali B inverse. Kalau misalnya dia komutatif ya. Kalau enggak dia ini nggak bisa. Jadi ini kalau komutatif ya. Kalau komutatif. Kalau enggak balikin. Jadi B inverse kali A inverse. Nah, inverse dari permutasi siklik itu kalau misalnya kalian belajar ya. Jadi misalin kalau apa permutasi siklus itu kayak memutarin roda gitu ya. Jadi ini 4, ini 5, ini 6 gitu. Ini apa kayak kayak di apa dibalik gitu. Jadi apa 6 6 5 4 itu. Jadi kayak kayak di flip gitu ya.
Jadi ini nah, ini dulu. Jadi 4 ini 6 ini 5. Jadi inverse suatu apa? Suatu siklus itu tuh dia tuh kayak ngeflip gitu. Ini jadi di flip. Jadi ininya apa kayak jadi ketukar gitu. Jadi kayak cerminnya gitu. Seperti itu. Hmm. Kalau misalnya dia mau inverse gitu. Inverse. Jadi jadinya 6 5 4. Nah, ini sama. Jadi 21 yang sama aja kayak 12. Oh iya. Jadi saya lupa mungkin poin juga. Jadi sebentar ya. Jadi kalau misalnya ada kayak A1, A2 permutasi siklis ya. Jadi kali lagi. Jadi ada panjangnya Kak. Nah, berarti kita bisa kayak puter. Jadi ini sama aja kayak AK, A1, terus A1, A2, terusnya sampai AK-2, AK-1. Ini ada AK-1 guys. Gitu. Jadi kayak apa yang di depan itu dia di send ke belakang gitu. Dan ini tuh permutasinya tetap sama gitu. Jadi contohnya uh, 1 2 3 ini sama aja kayak tiganya ke belakang jadi 3 2 1 3 1 2 3 1 2 kayak gitu. Nah, coba kita lihat apakah ini ordernya 5 atau bukan ya. Jadi 4 5 6 3 6 5 4 2 1. Jadi oke, jadi kita lihat satunya kedua, duanya enggak di sign. Jadi yang kedua, oke. Nah, duanya kemana? Duanya ke 1 ya. Satunya ini enggak ada. Nah, berarti oke. Oke. Berarti ini sepertinya kita tidak bisa. Walaupun begitu, jangan nyerah. Kita coba yang lain. Soalnya contoh itu kamu mudah ya nyarinya. Di kita klaimnya 4563. Jadi gimana kalau 4561? Oke. Jadi 4561 terus ini ya 654 1 654 2 1. Artinya ini duanya ke 1. Ini mungkin saya skip dulu ya. Soalnya ini mungkin nyari contohnya agak susah. Jadi mungkin kalian bikin satu-satu mana yang cocok gitu. Jadi kalian coba. Pokoknya nanti Anda itu ininya harus 4 gitu. Terus hasilnya itu si ordernya itu harus 5. Nah, 4 5 4 2 1. 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 Nah, 4 5 4 2 1.
perhatikan bahwa ini ordernya 5. Berarti mau gak mau dia ordernya itu panjangnya itu harus 5 si permutasi siklusnya. Karena nggak ada apa kombinasi KPK yang sama dengan 5. Nah, 5 itu prima. Seperti itu. Jadi sketch-nya gitu ya, sketch. Saya berikan sketch dari biar nanti kalian kerjain. Soalnya itu unik. Kita masuk ke apa, coba ke subgroup. Coba. Nah, kita coba hmm, 3. Ini konsep mengenai koset. Subgroup normal. Biasanya sub kayak misalkan ya G itu grup dan K itu kita notasinya biasanya kayak gini ya. Jadi K itu subgroup normal dari G. Nah, pernyataan yang ekivalen itu kalau nggak salah untuk setiap G elemen G, jadi elemen dari grupnya itu dia jadi G inverse itu dia selalu di K atau GKG inverse itu sama dengan K atau lagi jadi GK itu sama dengan atau subset. Jadi GK inverse atau GK sama dengan KG inverse. Jadi subset sama kondisi subset atau ga yang sama dengan itu apa sama ya, jadi ekivalen mas. Kalau misalnya dijabarin satu-satu, jadi kalau misalnya K itu elemen K ya, kita ambil tuh elemen di K. Nah, ini tuh normal kalau misalnya setiap kita operasiin setiap elemen di grupnya itu si K itu dengan operasi kayak gini. Jadi K kirinya G, kanannya G inverse gitu. Nah, katanya ini harus selalu di K gitu. Nggak keluar. Nah, itu kondisi subgroup normal. Jadi itu. Nah, koset itu oke. Salah. Oke. Soalnya ini kan kayak di kanannya itu kali G ya. Kali G. Ini jadi apa identitas. Jadi makanya itu harus ada inverse. Oke, makasih. Seperti itu ya. Nah, jadi kita bicara tentang koset. Koset itu uh, apa lu selalu bisa. Oke. Ya, lanjut ya. Oke, koset. Jadi intinya koset itu uh, koset itu tuh semua himpunan yang berbentuk G kali K. Jadi K itu
kalau misalnya kita punya elemen K, terus kita kaliin dari kiri gitu oleh G. Nah, itu kita dapat himpunan namanya GK. Jadi ini tuh sama dengan G. Isinya itu GK gitu. Di mana G itu di G, elemen G, terus K ini adalah K-nya itu sendiri di K itu. Jadi semua elemen K ini dikaliin G dari kiri, kita dapat koset kiri. Koset. Nah, ada juga, jadi KG ini jadi si semua elemen di K itu kita kalikan di kanan gitu. Nah, ini di kiri, nah ini di kanan. G ini G, K ini K. Gitu ya. Nah, mungkin contoh yang paling umum itu biasanya di Z ya. Di Z 6 dengan pertambahan. Jadi kayak binary tapi kayak di 6 bilangan doang gitu. Jadi 0, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita pilih yang bisa dibagi dua semuanya. Jadi kayak ini kita misalnya gitu 0, 2, 4. Nah, Anda bisa 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 buktiin ini tuh subgrup dari Z6. Nah, gitu. Jadi ternyata kalau misalnya kita uh, jadi misalnya gitu ya, 1. Nah, yang di tengah itu kan kita oleh elemen K gitu ya. Jadi 1 tambah 2 gitu. Pin 1. Jadi ini tuh G-nya, ini tuh K-nya. Nah, kita bisa langsung dapat imbalan itu 2 gitu. Jadi ini itu di elemen K. Nah, secara umum ini tuh karena sifat komutatifnya juga. Jadi kalau misalnya dia komutatif, jadi G gitu ya, tambah K min K min G, itu karena dia komutatif, ini tuh kayak sama aja kayak G min G tambah K. Jadi K. Jadi di K, di himpunan K. Jadi itu. Jadi secara umum kalau misalnya dia komutatif, dia si subgrup K-nya itu pasti normal. Nah, kalau misalnya enggak, kita harus cek lagi apakah dia 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 subgrup normal gitu ya. Jadi tadi kan kita lihat bahwa GK itu sama dengan KG gitu. Nah, kita ngecek dua koset sama itu, ternyata kita ada namanya relasi ekuivalen gitu. Jadi namanya? Jadi kita tahu bahwa kalau misalnya AB B inverse itu di K, kalau misalnya belajar tentang subgrup normal, jadi AB itu elemen G ya. Jadi sebarang elemen yang dimana kalau misalnya hanya itu dikali dengan B inverse-nya itu, ternyata kalau misalnya K-nya normal, ternyata si koset kiri sama koset uh, kirinya yang dikali A sama B itu ternyata harusnya sama gitu. B. Jadi kita kalau misalnya ternyata kita dapat ya A kali B ya A kali B inverse itu di K. Berarti kalau misalnya kita hitung si A kali K-nya ini jadi yang tadi yang kita definisin ini itu kita hitung semuanya, masukin. Nah, ternyata itu sama dengan kalau kita hitung ini si BK. Seperti itu. Nah, ini juga sama aja kayak yang versi kanannya gitu. Nah, secara umum seperti itu. Kalau misalnya K itu
struktur normal ya. Jadi relasinya itu seperti itu. Nah, coba kita balik. Nah, jadi ada berapa koset berbeda di antara 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 2, 1, 4, 2, 3, seterusnya. Sebagai unsur di S4 di quotient oleh K. Jadi ini tuh sebenarnya isinya itu adalah koset-koset gitu. Koset-koset kiri. Jadi isinya itu semua semua himpunan tuh kayak gini. Jadi isinya itu himpunan gitu ya. Tapi dia punya operasi sendiri gitu. Jadi himpunan itu dioperasiin dengan himpunan. Himpunan operasinya gimana? Jadi kalau misalnya kita punya himpunan koset nih, dikali misalnya ini di quotientnya gitu ya. Kalinya itu di quotientnya. Jadi BK ini didefinisikan sebagai AP K. Jadi ini sama ininya disatuin. Jadi habis itu dikaliin ke K gitu. Nah, seperti itu. Jadi kalau AB inverse di K itu, jadi artinya kalau misalnya kita punya AB inverse di K, mau gak mau namanya AK itu oh ya. Jadi AK itu tadi kita punya ini ya. Jadi AK itu sama dengan BK. Nah, kaliin dengan inverse dari B itu. Inverse dari B. Jadi AK inverse gitu ya. BK gitu. Ini B inverse gitu. B inverse jadi sama yang kanan juga B inverse kali K. Satuin. Jadi BA sama B inverse, A sama B inverse, K gitu. Yang kanan jadi B kali B inverse. Jadi elemen identitas doang. Jadi E K. Atau ini sama aja kayak kita K. Soalnya Anda bisa buktikan kalau E kali identitas itu kali yang identitas ini kaliin K itu sama dengan K itu sendiri. Soalnya dalam dalam definisinya, nah ini G-nya kalau misalnya ini tuh sama aja kayak K. Soalnya kan ini kan jadi kali K gitu ya. Nah, K dikali identitas dari K itu sama aja kayak K. Berarti itu quantifiernya itu sama aja kayak K. Jadi ngelis semua elemen K di K gitu. Seperti itu. Jadi ini tuh bisa di trace ulang. Jadi dari sini bersamaan AB inverse K itu sama dengan K, itu kita bisa trace ulang sampai kita akhirnya dapat pernyataan ini. Jadi ini tuh jika dan hanya jika gitu. Pernyataan ini tuh jika dan hanya jika. Jadi ekuivalen gitu ya. Nah, kita mau hitung berapa elemen dalam kutip yang berbeda. Jadi elemen dalam kutip yang berbeda itu maksudnya himpunan mana aja yang berbeda gitu. Kan ini, nah saya juga mau point out bahwa ini juga ekuivalen gitu. Nah, jadi kita mau lihat mana aja si ini yang di depannya ini ya. Ini tuh kalau misalnya kita kayak form gitu, kayak A kali B inverse itu jadi 1, 2, 3, 4 kali 1, 3, 4 inverse itu apakah hasilnya di K gitu. Seperti itu. Jadi oke, kita masuk ke soalnya. Jadi K-nya ini katanya E. Jadi maksudnya E itu identitas ya. Jadi E itu ini maksudnya kayak identitas dari S4 ya.
identitas dari elemen dari 4 unsur gitu. Jadi 1, 2, 3, 4 identitasnya 4. Situ 1, 2 urutan siklis 1, 2 terus 3, 4 ke situ 1, 3, 2, 4 4, 2, 3. Nah ini katanya udah subgrup normal, jadi gak usah dicek lagi. Cek yang pertama, jadi 1 atau kita tulis dulu. Jadi 1, 2, 3, 4 1, 3, 4, 2 1, 4, 2, 3 Oke. Nah, kita cek. Jadi 1, 2, 3, 4 dengan 1, 3, 4, 2 inverse. Apakah di dalam K? Kalau misalnya kita hitung. Jadi ini kita pertama I-nya. Sama dengan 1, 2, 3, 4. Nah, ini kayak yang tadi, kalau inverse-nya itu kita tinggal balikin aja sih permutasi siklisnya. Jadi 2, 4, 3, 1. Itu kita hitung satu-satu. Jadi 1 mana? Satunya kedua, duanya ketiga. Berarti satunya ketiga. Tiganya kemana? Tiganya ke 1, satunya kemana? Satunya kedua. Oke, berarti tiganya ke 1. Tiganya kedua. Nah, 2 kemana? Duanya ke apa? Duanya ke 4, 4-nya ke 1. Jadi duanya ke 1. Satunya ke 2, duanya ke 3, tiganya ke 1, duanya ke 4, ke 1. Maka ini benar. Oke, berarti 4, 4, 3, 4. Oke. Berarti 1, 3, 3, 2, 2, 1. Berarti ini tuh sama aja kayak permutasi siklis 1, 2, 3 gitu ya. Nah, ini 1, 3. Oh ya, 1, 3, 2. 1, 3, 2. Nah, ini enggak di K. Nah, ini lihat nih. Enggak ada yang sama dengan 1, 3, 2. Berarti kita tahu bahwa 1, 2, 3, 4 itu dengan apa? 1, 2, 3, 4 kali K gitu. Jadi K-nya di kiri dikaliin oleh 1, 2, 3, 4 komputasi siklis 1, 2, 3, 4. Nah, ini tuh ternyata karena ini si AB inverse-nya itu nggak ada di K, maka lihat ini 1, 3, 2 berarti yang 1, 3, 4, 2 K-nya ini dia itu nggak sama dengan yang ini. Seperti itu. Kita cari lagi. Berarti kita tahu bahwa minimalnya itu yang berbeda itu 2 ya. Soalnya ini, kita dapat ini. Oh, khusus ini. Oke. 1, 2, 3, 4 sama 1, 4, 3, 2 ya. Sekarang yang ini. 1, 2, 3, 4 dengan 1,
4, 2, 3 inverse. 1, 2, 3, 4 dan kurung. Terus ini balikin karena inverse dari 3, 2, 4, 1. Ini satu kemana? Jadi 1 dipetakan ke 1 ke 3, 3-nya ke 4, jadi 1 ke 4. 3-nya 2-nya ke 4, 4-nya ke 1. Nah, kelihatan nih 4-nya ke 1. Oke. Di situ 3. Kok 4 dulu. Oke, 2-nya ke 4. 4-nya ke 1. Sama make sense. Wait. 4-nya ke 1, 1-nya ke 2. Oh, salah. 4-nya ke 1, 1-nya ke 2, jadi ini 4 ke 2. Terus lagi 3, 3-nya ke 2, yang kedua, terus 2-nya ke 3, berarti 3 ke 3. 2-nya ke 4, 4-nya ke 1. 2-nya ke 4, 4-nya ke 1, berarti 2-nya ke 1. Berarti ini tuh sama aja kayak 1 ke 4, 4 ke 2, 2 ke 1, berarti 1, 4, 2. Yang seharusnya ini nggak ada di K. Karena lihat, ini kan apa siklus. Nah, ini 2, apa kayak panjangnya itu masing-masing siklusnya 2. Ini 2, 2, 2, 2. Ada yang ini 3. Dan ini nggak ada di K, bisa diverifikasi. Yang ketiga kita coba cek. Nah, mungkin karena jadi gini. Jadi karena ini berlaku, karena yang ini nih AB inverse-nya itu nggak di K, berarti yang 1, 2, 3, 4 yang ini kali K itu juga nggak sama dengan 1, 4, 2, 3, 4 K. Tapi karena ini begini, karena 1, 4, 2, 3 K sama 1, 2, 4, 1, 2, 3, 4 K itu ini juga sama ya. Jadi ini kan nggak sama dengan ini. Ini juga nggak sama dengan ini. Tapi ini tuh nggak tentu tidak sama dengan juga. Jadi kita harus cek lagi. Cek juga si 1342 ini apakah sama atau enggak. Tapi mungkin kita coba cek dulu 1, 2, 3, 4 sama yang terakhir. Jadi mungkin waktunya agak habis juga. Jadi mungkin bisa yang lain bisa dicoba ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi saya coba kasih sketch buat yang ini. Jadi apakah ada unsur roda 4 di S4K? Hmm, Oke. Ini tuh sama kayak yang di treat oleh di grupnya. Jadi kalau yang 3B itu, jadi kita mau tahu gitu ya, apakah ada permutasi A di S4 sehingga kalau misalnya kita pangkatin 4, yang ini itu sama aja kayak A pangkat 4 itu, apakah dia itu sama dengan K. Nah, di S4 quotient K ini identitasnya itu K.
Nah, ini tuh sama aja kayak ini tuh jadi ini dipangkatin ini. Jadi order ini ordernya. Jadi apa? Order dari elemen ini itu apakah bisa apa menghasilkan ini gitu. Kak, caranya gitu. Tahu tahu apa sama dengan jadi tahu elemen ini itu sama dengan K itu gimana? Jadi tinggal apa cari pangkat K sehingga dia itu K-nya itu sama dengan 4 tapi AK-nya itu dia ada di K. Jadi nggak harus sama dengan gitu. Kan biasanya kalau order itu di misalnya bukan di di quotient grupnya itu dia itu biasanya AK itu sama dengan E gitu. Nah, kalau misalnya di quotient grupnya itu ya ini kondisinya. Jadi pangkat K itu harus di K seperti itu. Nah, itu sketchnya. Jadi cari apa si permutasi di S4 ya, yang sehingga A pangkat K itu dia A pangkat K-nya itu di K. Nah, yang ini, itu mungkin kita bisa pakai teorema Lagrange ya. Kalau teorema Lagrange itu berarti kalau misalnya K itu subgrup dari apa G gitu. Jadi si G-nya ini size dari G terus finite gitu ya. Uh, ya ini berarti size dari G-nya ini kalau misalnya sesuai teorema Lagrange berarti ini G ini artinya quotient ya. Jadi ini size dari quotientnya quotient group ini H. Nggak usah K. K. Jadi size dari quotient groupnya dikali dengan quotient groupnya itu sendiri. Seperti itu. Mungkin bisa aja dia tidak sama dengan gitu. Oke. Mungkin sepertinya tidak ya. Kalau tidak, lihat lagi. Dia mintanya isomorfik dengan Z6. Berarti kalau misalnya dia mau mintanya isomorfik dengan Z6, Z6 itu kan subgrup siklik ya. Subgrup grup siklik grup siklik grup siklik itu dia ditandai dengan adanya suatu elemen yang dipangkatin apapun itu ya, dia itu selalu jadi berarti gini, uh, ada uh, elemen G di uh, di S4 quotient K sehingga kalau kita bangun gitu ya, bangun G pangkat K, G pangkat N aja, G pangkat N untuk setiap N N bilang bulat itu pasti dia sama dengan ini. Jadi untuk contohnya di Z6 itu dia kan isinya 1 2 3 0 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, satu ini dia itu ngebangun Z6. Jadi satu satu. Oke, 1 tambah 1 2.
Satu tambah satu, 2 gitu. Satu tambah satu tambah satu, 3. Seterusnya dia sampai 0 gitu. Nah, ternyata satu ini dia ngebangun Z6. Nah, G ini itu yang di apa? Yang di S4 quotient oleh K itu berarti kalau misalnya ada terus dia ordernya itu apa 6, karena ini lihat nih, Z6 itu satu ordernya 6, soalnya satu tambah susah sampai 6 itu sampai 6 biji itu ternyata 0 gitu di Z6. Nah, kalau misalnya ada gitu elemen ini, ya udah berarti oke okay, isomorphic. Dan G pangkat N-nya itu kalau misalnya kita di apa buatin semua N gitu, semua bilangan bulat ternyata sama dengan ini, berarti oke okay, isomorphic harus gitu. Karena isomorphic itu dia apa menjaga order juga gitu. Oke, okay. Mungkin gitu. Ada yang mau ditanyain? Jadi buat cek apakah isomorphic atau enggak, bisa bisa dilihat apa ordernya itu kayak gimana, apakah sama atau enggak. Kalau misalnya sama, lihat apa grup yang dibandinginnya. Jadi kita dibandinginnya oleh Z6 gitu. Ada gak elemen di Z6 yang mirip di S4 quotient K? Kalau misalnya apa ada elemen yang di sini tapi nggak mirip di sini, berarti ya udah nggak isomorphic gitu. Jadi contohnya ini kan ada elemen berbeda 6, berarti di sini juga harus ada elemen berbeda 6. Nah, karena si klik, nah si order yang ini apa elemen yang itu dia itu harus apa hasil pangkatannya itu, jadi bukan pangkat mungkin di sini yaitu tambah gitu ya. Jadi tambahnya itu dia menghasilkan Z6 lagi gitu dirinya sendiri seperti itu. Jadi ngebandingin elemen itu. Jadi itu ada yang mau ditanyakan? Ini ngerti ya? Tadi sketsanya buat nomor 3 yang ini tuh seperti itu. Oke. Berarti itu aja ya berarti dari saya.